Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Guru Muda Project bersama saya Vicky Rivaldi Nugroho. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai iman kepada kitab-kitab Allah di part yang kedua. Jika pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang Taurat, maka di pertemuan kedua ini kita akan membahas kitab-kitab yang turun setelah Taurat. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat memberi manfaat bagi kita semuanya. Berdoa dimulai. Selesai. Kita mulai dari apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, mengenai kitab Zabur. Yang kedua, mengenai kitab Injil. Yang ketiga, mengenai kitab Al-Quran. Dan yang terakhir, mengenai perilaku mengimani kitab. Kita sedikit flashback mengenai iman kepada kitab kemarin. Iman kepada kitab artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati kepada Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Kemarin kita sudah singgung ada 4 kitab yang diturunkan Allah, mulai dari Taurat, kemudian Zabur, kemudian Injil, dan yang terakhir adalah Al-Quran. Sekarang kita masuk pada pembahasan kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur ditujukan untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Kemudian kita masuk pada pembahasan mengenai kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan pada permulaan abad ke-1 Masehi. Kitab Injil menggunakan bahasa Suryani. Kitab Injil merupakan pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum Nasrani, agar taat melaksanakan hukum-hukum Allah. Dalam kitab Injil ada beberapa isi. Isi yang pertama mengenai perintah untuk kembali mengesahkan Allah. Isi yang kedua mengenai perintah membenarkan keberadaan kitab Taurat. Isi yang ketiga mengenai penghapusan beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang terakhir menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab ini jelas bahwa ada kabar gembira mengenai Nabi penutup para Nabi, yaitu Nabi Muhammad. Kita masuk pada pembahasan mengenai kitab Al-Quran, kitab suci umat Islam. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab ini diturunkan pada abad ke-7 Masehi, kurun waktu 611 sampai 632 Masehi. Kitab ini menggunakan bahasa Arab. Dan kitab ini adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan oleh Allah SWT. Jika dikelompokkan, Al-Quran itu berisi 5 hal pokok. Yang pertama mengenai akidah atau keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan kita, mengenai keimanan kita kepada Allah, Rasulnya, kitab-kitabnya, malaikat, hari kiamat, serta qada dan qadar. Yang kedua mengenai akhlak atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Akhlak mulia yang disebut akhlakul mahmudah dan akhlak tercela yang disebut akhlakul mazmumah. Yang ketiga mengenai ibadah, yakni tata cara berkaitan dengan penghambaan kita kepada Allah, mulai dari sholat, zakat, puasa, hingga haji. Yang keempat mengenai muamalah. Ini berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada manusia. Yang terakhir mengenai tarikh atau sejarah, yaitu kisah-kisah orang atau umat terdahulu.
Jika kita sudah mengetahui kitab-kitab yang diturunkan Allah pada Rasul-Nya, lalu apa hikmah kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Hikmah yang pertama, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Dalam setiap kitab selalu ditekankan bahwa berbuat baik adalah suatu keharusan dan berbuat jahat adalah sesuatu yang dilarang. Maka dari itu, kitab selalu menunjukkan manusia mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Hal ini bisa menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi manusia saat ini. Tentu kita ingat tadi, di isi pokok yang kelima, Al-Quran mengenai tarikh atau sejarah orang-orang yang terdahulu. Yang ketiga, mengenai mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah, termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya. Dan yang terakhir, mengenai meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah yang menimpa pada dirinya. Kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah dan mengambil hikmahnya untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pesan mengenai iman kepada kitab. Terima kasih bagi yang sudah menyimak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terus dukung channel Guru Muda Project untuk semakin berkembang. Saya Fikri Rivaldi Nugroho mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.